Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Kusuma, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai proses pembuatan bioetanol. Baiklah, pertama, jadi bioetanol ini adalah salah satu sumber energi terbarukan karena energi ini didapatkan dari energi matahari. Kemudian pembuatan etanol ini diawali dengan penanaman tanaman seperti tebu atau jagung yang melakukan fotosintesis hingga tumbuh menjadi besar. Kemudian tanaman ini akan diproses menjadi bioetanol. Etanol ini berasal dari murni bahan-bahan dari pertanian. Berbentuk cair, jernih, mempunyai bau yang kuat, larut di dalam bensin, dan mempunyai nilai oktan yang tinggi. Dan bioetanol ini terdapat siklus CO2 seperti pada gambar. Yang pertama, penanaman bahan-bahan pertanian, kemudian diproses dari selulosa, dan dari selulosa diproses menjadi gula, dan gula itu difermentasi menjadi etanol. Dan setelah difermentasi, kemudian proses distilasi menjadi biofuels. Kemudian biofuels ini dapat digunakan kendaraan beroda 4, truk, ataupun pesawat terbang. Dan kendaraan ini menghasilkan gas karbon dioksida. Dan proses ini berulang-ulang perputarannya sehingga emisinya 0. Selanjutnya, produk bioetanol ini didapatkan bisa dari gula, dari jagung, dari singkong, ubi, tebu, sorghum, sagu, padi, dan nira, dari aren, nipah, lontar, ataupun kelapa. Mengapa bioetanol ini sebagai sumber energi alternatif? Karena minyak merupakan sumber daya yang langka. Negara menjadi tergantung pada impor minyak dari negara lain semakin meningkat. Selanjutnya, efek rumah kaca. Dan biofuel ini dapat menyediakan sebagian besar pasokan energi. Bioetanol ini salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksi dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, manfaat dan tantangan. Manfaat dan tantangan dari biofuel ini yaitu mengurangi perubahan iklim dan dapat digunakan secara signifikan untuk mengurangi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang kedua, penganekaragaman mata pencaharian pedesaan di sektor energi dan dapat menggunakan jasa energi baru yang tersedia dan memfasilitasi pengembangan pedesaan. Yang ketiga, pengurangan degradasi lahan khususnya melalui penanaman bahan baku biofuel atau bioetanol ini. Hambatan penggunaan bioetanol di Indonesia. Yang pertama, rencana pengembangan lahan untuk tanaman penghasil bahan baku bioetanol ini yang dibuat oleh Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan belum terkait langsung dengan rencana pengembangan bioetanol di sektor energi. Selanjutnya, ketidakpastian risiko investasi dalam komersialisasi pengembangan bioetanol dan belum terbentuknya rantai tata niaga bioetanol. Dan selanjutnya, kekhawatiran penduduk dunia karena jika bioetanol ini digunakan, maka akan mengancam ketersediaan bahan pangan. Selanjutnya, sifat-sifat krisis etanol. Sifat yang pertama, mudah menguap. Yang kedua, mudah terbakar. Jika terbakar, menimbulkan api biru tanpa jelaga dan mempunyai bau yang spesifik. Yang ketiga, cairannya tidak berwarna atau jernih. Yang keempat, larut dalam air.
metal alkohol, ether, kloroform, dan aston. Yang kelima, tidak korosif. Yang keenam, sebagai pelarut organik yang baik. Yang ketujuh, mempunyai titik didih hingga 78,4 derajat Celcius. Dan yang terakhir, mempunyai titik beku hingga minus 11,25 derajat Celcius. Selanjutnya, sifat-sifat kimia etanol. Yang pertama, berbobot molekul rendah sehingga larut dalam air. Yang kedua, diperoleh dari fermentasi gula. Seperti pada gambar, reaksi C6H12O6 dari enzim glukosa difermentasi menjadi CH3CH2OH atau yang kita kenal dengan etanol. Dan yang ketiga, pembakaran etanol ini menghasilkan CO2 dan H2O. Tampak seperti pada gambar, reaksi CH3CH2OH ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2 CO2 plus 3 H2O plus energi. Selanjutnya proses pembuatan bioetanol. Yang pertama, tumbuhan bersintesis, kemudian menghasilkan glukosa maupun selulosa. Setelah itu, bagian tumbuhan digiling sehingga menghasilkan produk etanol. Setelah itu, setelah didestilasi, dehidrasi, dan denaturasi, menghasilkan etanol dengan kadar 99,5%. Jadi pada proses fermentasi ini dimaksudkan untuk mengubah dari glukosa menjadi etanol atau bioetanol dengan menggunakan yeast. Dan alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi ini biasanya alkohol dengan kadar 8 sampai dengan 10% volume. Dan di proses destilasi dan yang dihasilkan etanol yang dihasilkan kemudian dimurnikan menjadi berkadar lebih dari 95% agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Alkohol hasil fermentasi yang mempunyai kemurnian sekitar 40% tadi harus melewati proses destilasi untuk memisahkan alkohol dengan air dengan memperhitungkan perbedaan titik didih dan kemudian kedua bahan tersebut diembunkan kembali. Seperti pada gambar ini dijelaskan dari produk tebu digiling sehingga menghasilkan glukosa. Setelah digiling mengalami proses hidrolisis, difermentasi menghasilkan etanol, dan setelah difermentasi menghasilkan etanol yang mempunyai kadar sekitar 40%, dan untuk mendapatkan etanol dengan kadar 90% ke atas dilakukan distilasi. Setelah didistilasi, etanol dapat digunakan dan disimpan di etanol tank. Selanjutnya, manfaat bioetanol. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai bahan dasar minuman beralkohol, sebagai bahan bakar direct ethanol fuel cell atau DEFC, sebagai bahan bakar roket, sebagai bahan kimia dasar senyawa organik, sebagai antiseptik. Kemudian sebagai antidot beberapa racun, sebagai pelarut untuk parfum, cat, dan larutan obat. Dan digunakan untuk pembuatan beberapa deodoran. Dan yang terakhir digunakan untuk pengobatan, untuk mengobati depresi dan obat bius. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.